Ya, jadi di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat menu aplikasi menggunakan Microsoft Visual Studio. Dan untuk pembuatan aplikasi di sini saya menggunakan pedoman pada PDF berikut ini. Buatlah sebuah aplikasi seperti gambar berikut ini, lalu ada tampilan menu nama, alamat, serta pilihan paketnya, kemudian pilihan mobil, lalu uang muka. Dan ketika diproses, maka akan muncul hasil seperti di halaman berikut ini. Anda memilih paket 5 hari 500.000 dengan mobil sekian, total biaya sekian, uang muka, dan kekurangannya sekian. Oke, pertama buka Microsoft Visual Studio 2010. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau sudah, buat new project ya. Terserah mau dimasukin file directory-nya di mana aja, terserah, bebas. Dan kita namakan di sini menu aplikasi aja. Untuk penggunaannya memakai yang Windows Forms application ya. Ya, sudah. Ya, di sini kita perlebar ya. Perlebar dikit. Bentar, ada nge-lag ini di sini. Kita perlebar. Ya, kalau sudah kita lihat balik ya. Tadi contoh untuk menunya. Di sini ada kolom nama, alamat, lalu paket, pada mobil. Oke, kita pertama buat untuk kolom nama dulu. Untuk kolom nama bisa menggunakan text box beserta label ya. Untuk menambah tulisan nama. Satu text box kita taruh di sini. Lalu label ya. Di sini label pertama. Lalu buat text box lagi untuk alamatnya ya. Kita perbesar agar bisa diperlebar, bisa dicentang untuk kolom multi lainnya ya, sesuai contoh yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan lebar lagi sebagai nama alamat. Ya. Lalu untuk mengubah namanya bisa
ini ya, di kolom teks kita ganti nama, kemudian alamat. Ya, kalau sudah, kita lihat lagi ada paket ya. Ini menggunakan toolbox ini Groupbox. Ini ya. Nah, kita taruh di sini. Lalu apa namanya ya, sesuai dengan contoh yang tadi, paket. Ya, kalau sudah benar. Lalu untuk menu pilihan seperti ini ya, menggunakan radio button. Nah, ini ya, kita buat 4 ya, sesuai dengan contoh. 2, 3, 4. Iya, sudah. Lalu kita ganti namanya sesuai dengan contoh ini aja ya, 3 hari 300.000. Kita samakan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa di skip aja untuk bagian ini karena hanya mengganti nama aja ya, takutnya agak lama. Tujuh hari 650. Ya, sudah sesuai ya. Geser sedikit. Nah, kalau sudah, kemudian untuk pilihan mobil kita copy langsung aja. Kita buat kolom kedua lagi. Lalu kita pilih ganti namanya pilihan mobil. Ubah lagi untuk namanya.
kurang ya, kita geser sedikit sampai cukup. Nah, geser lagi, kurang sedikit. Nah, sudah terlihat semua. Sudah sesuai. Lalu ada tambahan lagi ya untuk kolom uang muka. Tambahkan lagi text box-nya. Lalu untuk nama uang mukanya kita ganti menjadi uang muka. Nah, oke, sudah. Lalu yang terakhir yaitu pada bagian button. Ini menjadi titik poin ya, karena dengan satu komponen yang ini berfungsi untuk menampilkan menu tersebut. Kita ganti sesuai contoh ya, proses. Oke, sudah tertata. Jika sudah tertata seperti ini, maka tinggal untuk tampilannya ketika kita mengklik button proses lalu muncul seperti ini. Caranya yaitu klik 2 pada button proses. Dan kalau sudah kita tambahkan if ini, kita buka sebagai pengenalannya. Nah, kode yang akan kita gunakan untuk menu program kali ini yaitu string dan double. Yang pertama kita tulis dulu ya untuk pada bagian menu yang pertama. Menu pertama tertampil di sini yaitu radio button, namanya yaitu radio button. Kita tulis radio button dot check ya, karena kita tujuannya di sini hanya memilih satu saja, memilih salah satu dari 4 pilihan menu di sini. Makanya kita gunakan check. Lalu sama dengan true. Kalau sudah, lalu kurung kurawal buka. Nah, di sini ya kita akan membuat variabel. Yang pertama yaitu string.
String adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, white space, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier string atau teks. Oke, jadi fungsi ini digunakan sebagai identifikasi teks ya. Fungsi ini akan berguna saat dipadukan dengan fungsi logika if, else, if, dan else. Nah, itu metode yang sedang kita gunakan di sini ya. Kita membuat variabel dulu, itu string. Kita akan membuat variabelnya dengan nama yang bebas ya, paket 1. Sebenarnya bebas, kalian bisa pakai variabel apa aja ya. Paket 1 sama dengan ini radio buttonnya, kita copy lalu pastekan, kita tampilkan sebagai teks, lalu kurung titik koma ya, kita tambahkan variabel lagi seperti yang tadi saya bilang, variabel double adalah tipe data untuk angka sama seperti integer, ini in ya, integer, tapi double dapat digunakan koma dan tipe data merupakan 64 bit ya, karena data yang kita gunakan juga 64 bit maka kita gunakan double. Sebagai identifikasi angka ya, kita gunakan double. Kita pakai nama angka 1. Bebas ya, saya ulangi lagi. Untuk variabelnya boleh dengan nama apa aja. Lalu kita namakan angka 1. Dan di sini sesuai contoh ya, seperti yang ada pada menu nomor 1 juga nih. Di situ tertera 300.000. Trip lagi. Nah, untuk pilihan yang nomor 1 sudah selesai ya. Di button text sudah, angka sudah dimasukkan harganya. Lalu kita buat lagi. Kita buat menjadi 4 ya, karena di sini ada 4 menu, 4 pilihan menu. Radio button 1 juga sudah dibuat, maka selanjutnya yaitu untuk yang kedua. Karena pilihannya sudah yang kedua, maka untuk berikutnya menggunakan else if. Ketika pilihan nomor 1 menggunakan if, maka seterusnya menggunakan else if. Kita buat jadi 4 langsung ya, supaya cepat. Nah, lalu kita ganti. Ini sudah terganti ya, 2, ini 3, lalu yang terakhir 4. Satu, 2, 3, 4. Oke, sudah. Lalu untuk ininya ya, belum nominalnya. Sesuaikan sama yang di sini lagi ya. Ini button 2 ya. Oh iya, benar. Button 2 650, 3 500. Oh iya. Kita masukkan ya. 650. Lalu di sini 500. Dan yang terakhir 750. 700. Sudah. Oke, udah semua ya untuk menu bagian paket. Nah, kalau sudah dimasukkan semua,
tinggal pilihan yang kedua ya, untuk pilihan mobilnya. Karena di sini pilihannya ada dua ya. Karena pilihan paket ini berfungsi untuk menampilkan pada bagian, nah yang ini ya, pilihan yang ini, maka keduanya harus berbeda juga untuk variabelnya. Maka kita membuat variabel baru lagi ya. Di sini yaitu untuk pilihan mobilnya. Karena sendiri-sendiri ya untuk dari paket, lalu pilihannya, pilihan mobilnya. Paket 2 kok sama angka yang kedua. Nah, untuk pilihannya sama saja, kita copy lagi. Sudah. Nah, ini karena untuk menu sudah beda ya. Di sini if, terus else if nyampe ke 4 karena menunya udah beda lagi ya. Nah, ini menunya sudah beda, maka karena variabelnya juga beda juga, maka di sini if lagi. Sudah tidak menggunakan else if, tapi seterusnya else if lagi. Karena sudah sendiri-sendiri untuk menunya. Kecuali kalau digabung mungkin masih menggunakan else if, tapi karena sudah beda kita menggunakan if lagi. Oke, sesuaikan ya di sini 8 7 6 5. 8 7 6 5. Oke. Samakan lagi ya seperti langkah yang tadi. Dan yang terakhir 5. Dan tidak lupa ya untuk nominalnya juga. Di sini yang beda yaitu pada 60.000-nya aja ya. Pilihan nomor 8. 60.000 dan yang lainnya 70.000. Ya, sudah ya. Coba saya cek ulang lagi, takut ada kesalahan. Dari button 1 sudah dibuatkan menunya, 2 sudah, 3, 4. Oke, kemudian menu yang kedua, if dari pertama 8, oke, 60.000. Ya. Dan kalau sudah, tinggal cara menampilkan menu ini ya. Ketika kita sudah memilih menunya masing-masing, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi di sini kita buat lagi variabelnya. Yang fungsinya yaitu untuk menampilkan pada bagian total biayanya. Oh ya, hampir saja kelewatan. Ini saya lupa ya, mohon maaf. Ini juga diganti angka 2. Karena kita sudah membuat variabelnya yang baru ya. Hampir saja kelewatan. 2 kita ganti semua. Difungsikan ketika kita memilih paket
yang pada ini nih, pada paket pertama. Lalu ketika kita memilih paket yang kedua, yang mana namanya adalah pilihan mobil, dan ketika kita milih keduanya, maka akan dijumlahkan dan akan ditampilkan dengan nama total biaya. Maka kita namakan total aja. Di sini namanya total. Oke, sudah. Total sama dengan angka 1. Angka 1 ya, ini ketika kita milih salah satu pada menu bagian pertama, ditambahkan angka 2. Nah, ini ketika kita milih salah satu dari menu yang pertama lalu milih salah satu dari menu yang kedua, maka akan dijumlahkan. Pilihan angka 1 dan pilihan angka 2. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu untuk ini uang mukanya ya, bagian uang muka. Kita namakan mungkin UMK. Karena sifatnya itu ya, kita taruh di double karena sifatnya masih angka juga, maka kita taruh di double. Kalau sifatnya berbentuk teks, kita taruh di string. Saya namakan UMK aja ya. Oh ya, ini belum ditambahkan, ya ampun. Suka kelupa. Oke, UMK di sini. Lalu double pairs. Kemudian kita kaitkan dengan ini ya, text box 3. Text box 3 kemudian teks agar tertampil tulisannya. Lalu tanda petik. Dan yang terakhir ya. Oke. Uang muka sudah, menu sudah, lalu total dikurang UMK-nya. Fungsinya ini ya, ketika kita menaruh nominal uang mukanya dan ketika ada kekurangan di situ, maka tertera nominal seperti ini. Caranya yaitu kita tambahkan mungkin ini aja, uang. Uang yaitu total dikurang dengan UMK. Sudah. Oke, untuk sistem perhitungannya ya sudah. Oke, saya cek lagi bentar. Ya, oke. Lalu selanjutnya untuk bagian tampilannya, tampilan teksnya. Yang pertama yaitu mungkin kita namakan sebagai tampil 1. Ya, tampil 1.
Di sini kita convert ya to string. Convert to string, lalu kita masukkan ini uang. Selanjutnya kita tambah variabel lagi ya, tampil 2. Kita copy aja. Nah, ini untuk totalnya. Oke, coba saya lihat sedikit. Paket pilihan ini tambahan yaitu pada variabel total. Oke, sudah dipersiapkan. Jumlah uang muka oke pada table 3. Kemudian kekurangannya, oh ya, oke, sudah dikurang. Lalu untuk sebagai tampilan teksnya ya. Dan kalau komponen ini sudah dipersiapkan semua, lalu kita tinggal membuat message box ya, sebagai fungsi dimana nanti ketika kita sudah milih menunya ya, ini proses, maka tampilannya seperti ini. Itu kita menggunakan message box, lalu show ya, supaya ditampilkan untuk menunya. Dalam kurung, lalu tanda petik. Yang pertama, Anda memilih paket ya. Kita tambahkan di sini Anda memilih, salah sedikit. Memilih paket. Nah, cara mengaitkannya yaitu ini ya, supaya tertampil ya. Kita kaitkan dengan ini. Yang pertama ya, total. Dan kalau sudah, kita tambahkan lagi ya, yang kemudian dengan mobil. Sorry. Kok total? Ini paket sebagai tampilan teks ya. Oh maaf, salah sedikit tadi. Paket 1. Nah, dimana nanti ketika kita milih salah satu dari menu yang pertama tadi, ketika misalnya kita pilih nomor 2, maka tertampil ini ya, 7 hari. Dan ketika kita milih nomor 3, maka tertampil 5 hari 500.000. Caranya seperti ini. Tanda plus paket 1, lalu plus lagi. Dan kalau sudah kita tambah tanda petiknya lagi, koma ya, tadi pada bagian pertamanya. Ini koma dengan mobil. Tanda petik lagi, sama seperti ini ya, tapi bedanya yaitu dengan nama paket 2. Nah, untuk menu yang keduanya ya, dimana nanti akan tertampil nama mobilnya. Lalu kemudian total biaya, koma lagi, total biaya.
Dan untuk total biayanya kita akan masukkan ini ya, tampil 2 karena merupakan totalnya tadi. Total angka 1 plus angka 2 sama dengan total. Nah, totalnya nanti kita tampilkan sebagai string atau tadi ya sebagai fungsi identifikasi kalimat. Supaya tertampil untuk teksnya, maka kita menggunakan variabel tampil 2, ini dimana terkaitkan untuk variabel total, dan total sama dengan angka 1 plus angka 2. Dan kalau sudah, kita cek lagi uang muka. Oke, uang muka. Kurang koma. Uang muka. Untuk uang mukanya kita kaitkan dengan text box. Text box 3 ya. Coba saya cek dulu. Oh ya, ya benar. Sebagai kolom nanti ya, untuk mengisi pada bagian ini, nanti tergantung ketika kita memasukkan nominalnya. Text box, text. Sudah, dan yang terakhir ya, jadi kekurangan ya sudah. Kita kaitkan dengan ini, uang, mana dengan variabel teks tampil 1 ya. Uang sama dengan total kurang UMK. Total tadi ya untuk menu 1, menu 2 jumlahkan, lalu UMK text box 3, yang mana nanti tergantung nominal yang kita masukkan. Contoh, kita masukkan mungkin 100.000 ya. 100.000 kita pilih paket 1 300.000, terus ini 2 60.000, 300 tambah 60.000, 360.000. Terus untuk text box 3 ya, untuk kolom uang mukanya misalnya kita masukkan 100.000. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti tadi kan saya bilang 360.000 total biaya, ketika kita masukkan uang muka 100.000, kurangannya jadi 260.000. Kita masukkan tampil 1. Coba saya cek sebentar. Total pakai 1 plus pakai 2, oke. Oh ya, oke, sudah. Dan ketika sudah, oh ini nggak usah plus ya, udah terakhir ternyata, oke. Dan yang terakhir ya, apalagi yang kurang, coba saya cek. Oh ya, biaya kursus dan tombol oke. Mungkin untuk tampilan seperti itu bisa kita gunakan ya. Ini kalau sudah terakhir kita gunakan koma, sudah tidak menggunakan plus lagi, karena komponen yang sudah tadi kita buat ya sudah dimasukin.
ke dalam message box semua, dan ketika sudah dimasukin semua ya tinggal koma ya. Dan untuk yang terakhir ya, biaya kursus. Lalu untuk message itu oke ya. Oh ya, button. Oke-nya button ya. Maka kita gunakan message box buttons. Nah. Oke. Oh ya, sudah semua ya. Anda memilih paket, oke. Paket 2, oke, sudah. Oke, coba kita cek ya. Tidak ada garis merah, artinya tidak ada yang error. Coba kita eksekusi. Pencet F5 ya. Coba untuk nama Randy. Oke, alamat mampir. Coba kita pilih 300.000. Ini Honda Mobilia 70.000. Dan kita input misalkan kita 200.000 ya. Kita buat beda. Kalau di contoh 100.000 kita masukkan 200.000. Apakah berhasil? Mungkin. Seharusnya paket 370.000 ketika ditambahkan. Nah, ini dia ya. Anda memilih paket 3 hari 300.000 dengan mobil Honda Mobilio, tambahan 70.000, total biaya ya ditambah tadi uang muka 200.000, kurangnya 100.000. Kurangnya yaitu yang tadi ya, dari total biaya, dan ketika kita menginput uang muka 200.000 misalkan, maka dikurangin dengan total biaya, itu jadinya 170.000. Bisa dicek lagi ya, mungkin ya. Kita pilih 500. Yang pertama 60.000. Terus uang mukanya kita 150.000. 360 dikurangin 150.000. Maaf, 500.000 tambahan 60.000 ya, 560.000. Uang muka 110.000, jadi kekurangannya 410.000 ya. Berhasil ya untuk programnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pembuatan menu aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.